الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور، شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر فيه الرحمة والمغفرة وعتق من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على محجة البيضاء على الطريقة الوادحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فيا معشر المسلمين وجوع المصلين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال عز من قائل في محكم تنزيل وهو أصدق القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami As-Salam yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Tak henti-hentinya lisan kita, kalbu kita, baik zahir maupun batin kita terus bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan nikmat karunia yang telah Allah berikan hingga detik ini, di waktu yang penuh dengan kemuliaan, di tempat yang penuh dengan keberkahan, bersama orang-orang yang insyaallah penuh dengan keberkahan kemuliaan dari Allah Jalla wa'ala. Allah masih menggerakkan hati kita untuk bisa menunaikan kewajiban kita, senantiasa bentuk wujud penghambaan kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan senantiasa kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, pandai beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang mengaku cinta mahabbah kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan mahabbah kecintaan kita bukan sebatas di lisan saja, bukan sebatas di bibir saja, tapi bagaimana mahabbah kecintaan kita dimulai dari hati kita, yakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga memperbanyak sholawat dengan lisan kita dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tubuh kita, sehingga mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita semua berhak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Rasulullah dan dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat azakumullah taala, di sayyidul ayyam yang penuh dengan keberkahan, di dalam sayyidus syuhur yang penuh dengan kemuliaan, di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, tidak ada yang bisa menggabungkan, memberikan kemuliaan yang berlapis, yang bertambah ini kecuali adalah Allah Jalla wa'ala. Sehingga tugas kita sebagai hamba Allah adalah meningkatkan kualitas keimanan,
kualitas ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena tidak ada jaminan Jumat depan Allah masih memberikan umur panjang kepada kita semua. Tidak ada jaminan Allah masih memberikan kemuliaan dengan hari ini di pekan yang akan datang, kecuali semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu tujuan dari madrasah Ramadan adalah membentuk ketakwaan keimanan kepada Allah Jalla wa'ala, membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa, al-imtisalu bi awamirihi wa ijtinabi nawahihi fis sirri wal alaniyah. Takwa adalah senantiasa menjalankan perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalkan segala apa yang diharamkan, dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fis sirri wal alaniyah, baik ketika sendiri ataupun secara berjamaah, baik keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, tetap kita menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba yang beriman, bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena bekal inilah, bekal keimanan dan ketakwaan kita yang bisa menyelamatkan kita di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semuanya bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam kitab Sunan Ibnu Majah salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menceritakan bagaimana ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Bani Quraisy juga. Beliau adalah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bermimpi ada dua sahabatnya yang dulu masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keduanya telah wafat. Sahabat yang pertama wafat, meninggal, mati syahid berperang di jalan Allah Jalla wa ala. Dan sahabat yang kedua meninggal setahun setelah sahabat yang pertama. Meninggal bukan dalam keadaan syahid, tapi meninggal dalam keadaan seperti biasa, karena memang sudah waktunya ia kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam mimpinya Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan beliau berada di depan pintu surganya Allah. Dan apa yang terjadi ketika yang diperintahkan untuk masuk surga terlebih dahulu adalah sahabat yang kedua, sahabat yang bukan meninggal dalam keadaan syahid, sahabat yang meninggal dalam keadaan biasa di rumahnya, di tempat tidurnya. Baru setelah itu diperintahkan sahabat yang pertama untuk masuk ke surga. Sahabat yang pertama meninggal dalam keadaan mati syahid. Kemudian ketika giliran Talhah bin Ubaidillah tidak diperkenankan untuk masuk surga, karena dikatakan bahwasanya beliau belum waktunya untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau terbangun dari mimpinya dan diceritakan mimpi tersebut kepada Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah sahabat yang kedua ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Jalla wa ala? Setahun diberikan umur panjang, dia bisa beribadah di bulan Ramadan, bisa salat, bisa infak, sedekah dan yang lainnya, ibadah sunnah-sunnah yang lainnya di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan kemuliaan dari Allah Jalla wa'ala. Bahkan Rasulullah mengatakan perbedaan antara keduanya bagaikan perbedaan antara langit dan buminya Allah Jalla wa'ala, karena keberkahan bulan Ramadan yang Allah berikan, yang Allah izinkan setiap hambanya
untuk bisa hidup di bulan tersebut. Lihat bagaimana kemuliaan Ramadan. Bahkan di hadis ini hanya satu kali hidup di bulan Ramadan, keberkahannya, kemuliaannya luar biasa. Bisa mengalahkan pahala orang yang mati syahid di jalan Allah Jalla wa'ala. Karena kemuliaan orang yang syahid, kemuliaannya sungguh luar biasa. Tapi orang yang bisa memaksimalkan, memanfaatkan ibadah, mendekat kepada Allah Jalla wa'ala, menghidupkan hablum minallah dan hablum minan nas, pahalanya sungguh luar biasa. Oleh karena itu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita semua, bagaimana sesaat lagi kita sudah mau masuk ke 10 terakhir bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, keberkahan dari Allah Jalla wa'ala. Kalam hikmah para ulama mengatakan, nisfu Ramadan dhahaba wa nisfuhul akhir dhahabun. Setengah dari Ramadan telah pergi dan setengahnya yang terakhir ini adalah emas, kesempatan yang penuh dengan kemuliaan yang Allah berikan untuk kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak masuk ke 10 terakhir di bulan Ramadan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa terus bersungguh-sungguh menambah semangat ibadahnya, aktivitasnya di bulan Ramadan. Ketika masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, semangatnya sungguh luar biasa yang tidak pernah terlihat. Ya, semangatnya sebelum-sebelumnya Rasulullah tetap semangat, akan tetapi bertambah kesemangatannya, semangat ibadahnya dan semangat ibadah yang lainnya ketika masuk 10 terakhir di bulan Ramadan. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah bukan hanya sendiri saja, bukan hanya seorang diri. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhal al-ashr al-awakhir, Rasulullah ketika sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, sadda mi'daruh wa ayqaza ahlu wa ahya layluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, sadda mi'zaruh, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menyingsingkan lengan bajunya, artinya bertambah semangatnya. Bahkan para ulama hadis menjelaskan hadis ini bahwasanya beliau, mohon maaf, sudah tidak tidur dengan istri-istri beliau. Beliau lebih fokus beribadah, i'tikaf di rumah Allah Jalla wa'ala. Wa ayqaza ahlu, kemudian Rasulullah membangunkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, semua dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menggapai kemuliaan Ramadan bukan hanya seorang diri, tapi bagaimana bersama-sama dalam berjamaah semangat menggapai ampunan rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Wa ahya layluh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah, mengurangi tidurnya dan menambah ibadahnya, lebih fokus lagi beribadah di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana Ramadan kita yang telah berlalu setengahnya dan 10 terakhir lagi akan menghampiri kita semua. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang berbeda dari Ramadan tahun ini dengan Ramadan sebelumnya? Bagaimana bacaan Al-Quran kita, bagaimana puasa kita, salat tarawih kita, qiyamul lail kita, bahkan infak, sedekah, zakat kita. Bagaimana dengan itu semua? Adakah sesuatu yang lebih bernilai, yang lebih bagus daripada Ramadan yang sebelumnya? Ketika Allah mengizinkan kita untuk bisa hidup, bisa beribadah hingga detik ini di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan
Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli 'am fi syahr Ramadan, setiap tahun di bulan Ramadan, ya'takifu 10 ayyam. Beliau beriktikaf 10 hari di 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan fi 'amil ladzi qubida fihi, di tahun di mana beliau diambil nyawa beliau, dipanggil oleh Allah Jalla wa Ala, ya'takifu 20 yauman. Beliau beriktikaf sampai 20 hari, menambah bilangan i'tikafnya, menambah semangat i'tikafnya, ibadahnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan i'tikaf ini di masjid, kita bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam-malam terakhir itulah bagaimana Allah berikan malam kemuliaan. Rasulullah mengatakan, taharru lailatul qadr fil 'ashr al-awakhir. Carilah, dapatkanlah malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana malam kemuliaan tersebut hanya diberikan khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah berikan, hanya di bulan Ramadan yang setahun sekali kita dapatkan, dan tidak ada jaminan tahun depan kita bisa mendapatkan bulan Ramadan dan mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Dan terakhir, bagaimana apa yang sudah dijelaskan di dalam asbabun nuzul, bagaimana Imam Tabari menjelaskan dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan, kenapa Allah bisa turunkan Lailatul Qadar ini, khusus kemuliaan yang Allah berikan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menceritakan ada seorang Bani Israel yang senantiasa beribadah dengan tekunnya, siang hari dia berjihad, berjuang di jalan Allah, dan malam harinya dia beribadah. Selama 100 tahun dia ibadah. La ya'sun Allah tarfata 'ain, enggak pernah maksiat kepada Allah. Dan para sahabat ketika itu menangis mendengar apa yang diceritakan oleh Rasulullah. Kenapa? Para sahabat menangis bukan karena mereka tidak bisa ibadah. Para sahabat menangis karena mereka tahu bahwasanya umur mereka tidak lama di dunia ini. Bisakah kami dipanjangkan umurnya sampai 100 tahun lamanya dan ibadah kepada Allah? Maka Allah berikan malam kemuliaan Lailatul Qadar, yang pahalanya, kemuliaannya lebih dari 1000 bulan, bahkan lebih, diberikan oleh Allah untuk khusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan kemuliaan tersebut, senantiasa istiqamah dan bersabar menjalankan ibadah Ramadan hingga akhir Ramadan. Kita istiqamah dan dalam keadaan sabar, senantiasa menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله القهار العزيز الغفار مقوير الليل على النهار تذكرة للقلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على سيدنا المختار وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ما زال قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك والملائكة المقربين واللهم من خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافئ المهمات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي روهينيا وفي أويغور وفي إندونيسيا وفي بلدان من المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذا خاصة ومن قريتنا هذه جملة خاصة ومن بلدان من المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا حثنا بالتقوى والاستقامة وعدم موجبة الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. عليم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.